Oke, siap Pak Wapres. Kita laksanakan kalau gitu. Ya, kita akan membahas mengenai kan tadi arahan dari Pak Wapres ya lebih baik dibina aja oleh Kementerian Agama dari Pondok Pesantren Al Zaitun begitu ya, karena kan melihat santrinya cukup banyak juga di sana, kasih nasib seperti apa. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas M. Najih Aromadloni, pemerhati Pondok Pesantren. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Najih. Waalaikumsalam, selamat pagi. Majelis Ulama Indonesia juga ya Mas? Ya betul, saya di Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat. Terima kasih Mas. Oke, baik. Setelah itu juga kita juga ada narasumber lain, yakni Bapak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif, Mbak Rati. Terima kasih waktunya Pak Yusuf. Terima kasih ya. Iya. Baik, saya mau ke Mas Najih dulu Pak Yusuf. Mas Najih, ini tadi sudah ada arahan dari Pak Wakil Presiden mengenai nantinya lebih baik untuk Pondok Pesantren Al Zaitun ini dibina saja oleh Kementerian Agama. Setujukah dengan itu? Saya nggak setuju kalau hanya dibina. Oh, oke. Harusnya diambil alih dong. Karena begini, kalau hanya dibina sejak awal kan pesantren ini binaan. Ya kita tahu bahwa Panji Gumilang ini kan tokoh NII, kemudian direkrut oleh intelijen, ya, dibina oleh intelijen. Waktu itu tentu ada tidak sepenuhnya salah yang membina. Artinya waktu itu kan awalnya supaya mereka ini tidak melakukan perlawanan militer terhadap negara. Pasca tahun 1962 Kertosuwiro dieksekusi, itu kan intelijen masuk ke NII. Yang kedua, waktu itu memang untuk meredam gerakan PKI. Kepentingan negara itu, Panji sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan intelijen untuk mendirikan Al Zaitun. Jadi sejak awal Al Zaitun itu sudah dibina. Kalau ngomong pembinaan sudah awal dibina. Nah, ini kalau hanya sekedar dibina akan terus menjadi problem di kemudian hari dan akan menjadi bom waktu. Gitu. Jadi kalau menurut saya memang harus direstrukturisasi dan harus dilakukan pengambil alihan oleh negara. Konkretnya apa tuh? Restrukturisasi, pengambil alih konkretnya seperti apa? Taruh di bawah Kementerian Agama. Langsung. Bisa. Banyak kok pesantren-pesantren yang tadinya punya sekolah di bawah pesantren kemudian dijadikan MTS negeri atau madrasah aliyah negeri. Itu bisa dan banyak sekali. Termasuk sistem dalam kurikulumnya harus dirubah berarti? Betul, karena masalahnya begini. Memang di Al Zaitun dikatakan bahwa menggunakan kurikulum Kementerian Agama dan buku pesantren Gontor. Iya. Tetapi kan begini, pembelajaran yang dilakukan menggunakan kurikulum itu hanya berapa jam? Misalnya dari jam 8 sampai jam 12 siang, hanya 4 jam. Lah 20 jamnya untuk kemana itu? Filosofi pendidikan di pesantren itu adalah pengalaman juga Di pesantren itu kan bukan seperti sekolah, dia boarding 24 jam pendidikannya. Apapun yang dilakukan di pesantren itu mengandung unsur edukasi. Nah, itu tinggal pendidikan yang baik atau yang buruk. Masalahnya kalau memakai kurikulum Kemenak kan hanya 4 jam yang digunakan. Dari jam 8 sampai sisanya adalah ya khutbah-khutbahnya Panji Gumilang, ceramah-ceramahnya Panji Gumilang dan pengajar-pengajar yang lain yang kita tahu bahwa Al Zaitun ini adalah metamorfosa dari NII. Ini kan berbahaya sekali gitu. Dan di situ Panji itu jangan dilihat hanya sebagai pemimpin formal, tapi pemimpin yang absolut. Itu. Panji ini kan psikologinya sebagai seorang imam negara Islam Indonesia, di mana menurut keyakinannya dia ini punya otoritas untuk menafsirkan ulang agama. Makanya dia memfatwakan ya. Misalnya tadi ya bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Kemudian sholat itu ya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Ya sholatnya aja kan tidak seperti umat Islam yang mainstream. Ini yang dikhawatirkan masuk di 20 jam yang tersisa tadi itu. Betul. Dan ini kan persoalan sudah 30 tahun. Udah dibina 30 tahun, hasilnya apa? Ambil alih, itu langkah yang lebih tegas. Jadi menurut saya memang pemerintah dalam menangani Al Zaitun itu harus holistik. Tidak boleh hanya untuk meredam tuntutan dari publik saja gitu. Suatu saat kalau ini dibiarkan, suatu saat juga akan jadi persoalan lagi. Dan NII ini jangan dianggap NII sudah mati. NII itu masih bergerak terus. Dalam 1 tahun terakhir saja penangkapan NII sangat masif. Ada penangkapan yang dilakukan di Sumatera Barat. Ada hampir 1.500 anggotanya di sana. Ada penangkapan yang dilakukan di Garut, bahkan jenderalnya yang ditangkap di Garut. Terus kemudian terakhir di tahun ini itu juga terjadi beberapa penangkapan termasuk di Tangerang Selatan. Nah, Mas Najih kan memang dan satu lagi, yang menerobos istana dan membawa pistol, Siti Elina itu anggota NII. Nah, kalau untuk terkait NII sendiri kan kita tahu Panji ini diduga terafiliasi dengan NII KW9. Bahkan untuk
para santri-santri yang di Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga kabarnya lebih dari 60% ini anak-anak dari alumni yang juga sebagian NII KW 9. Untuk terkait hal ini, apakah memang harus lebih ketat lagi nanti campur tangan pemerintah? Iya, jadi bukan hanya terduga, sebetulnya ini informasi yang sudah sangat valid dan terkonfirmasi bahwa Tapi kan Panji. negara kita kan negara hukum ya, tentu kita menghormati lah. Iya, gitu kan. karena begini, ya sebetulnya ini kan ada aspek-aspek non hukum yang bekerja. Begini, sebetulnya penangkapan tokoh NI itu sudah sering, dan dan beberapa kali misalnya yang terjadi di Banten itu mereka mengaku bahwa pimpinannya adalah Panji Gumilang. Loh. Tapi masalahnya anak buahnya ditangkap, Kok yang Panji di grassroots Gumilangnya ditindak, tapi yang tidak pimpinan- ditindak. Ini kan berarti ada faktor-faktor non yudisial gitu yang bekerja gitu. Artinya memang ada yang melindungi Panji Doktrin-doktrin selama NI ini harus seperti apa ditanganinya? Ya makanya tadi memang harus direstrukturisasi, karena percuma kalau hanya Panji yang diadili sementara Al-Zaitunnya masih terus bergerak dan terus meresahkan masyarakat. Jadi kalau soal memitigasi santri itu sebetulnya sangat mudah sekali. Selain daripada mengambil alih ini. Di Indonesia ini Mbak, ada hampir 30 pesantren di bawah Kementerian Agama. Kalau mau cuma nampung santri Al-Zaitun yang jumlahnya 5-6 ribu, Perkara ya mudah, kecil ya. sekali. Di Jawa Timur itu Pondok Pesantren Lirboyo santrinya sampai 43 ribu. Jadi Al-Zaitun tuh nggak ada apa-apanya. Kalau hanya nangani 5 ribu, 6 ribu santri itu sangat mudah. Distribusikan saja di pesantren-pesantren Kemenak yang ada di daerah-daerah. Oke. Tidak sulit sama sekali. Pekerjanya bisa diserap juga di dalam pesantren-pesantren yang lain. Oke, saya bergeser ke Kompolnas RI yang memang juga ikut mengamati lah ya penanganan aspek pidana yang saat ini dilakukan oleh Barreskrim. Pak Yusuf, tadi sudah dihantarkan sedikit tuh oleh Mas Naji bahwa selama ini kalau untuk urusan di grassroots akar rumput yang terindikasi dengan NII dan lain sebagainya itu cepat ya, Mas Naji ya. Nah, tapi untuk level pimpinan nih agak dirasakan semacam apa? Tebang Sulit, pilih. ya. Begitu. Nah, Pak Yusuf, ini sudah terbuka dengan gamblang. Tapi memang kan pasal yang saat ini ditangani oleh Barreskrim kan hanya 2 pasal ya. Penistaan agama. Nah, itu dia. Mungkinkah ini akan juga menjadi perhatian dari unsur kepolisian, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mas Arif, Mbak Rati. Sementara dalam proses hukum yang berjalan di kepolisian saat ini kan tentu laporan polisi dugaan tindak pidana penistaan agama itu harus terus diselesaikan. Yang saat ini tahapannya itu kan sudah ditingkatkan dalam penyidikan. Penyidikan ini kan nantinya akan mencari siapa tersangkanya. Tentu penyidik di dalam menetapkan tersangka harus profesional dan harus penuh kehati-hatian terkait dengan delik penistaan agama. Itu tidak mudah. Gitu. Unsur-unsurnya ada peristiwa pidana sudah dilakukan penyidikan sehingga ditingkatkan. Nah, tersangkanya ini tentu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Pada proses yang sedang berjalan ini dalam pantauan Kompolnas bahwa penyidik akan meminta atau sedang proses meminta keterangan ahli. Tentu dalam hal ini keterangan ahli tidak hanya kalangan ahli pidana, tapi terkait dengan material itu ahli agama. Nah, ahli agama ini akan melihat, sementara kan yang dilaporkan oleh pelapor dugaan penistaan agama ini kan bukti-buktinya itu ada pada informasi elektronik. Informasi elektronik. Nah, itu bagaimana ahli agama melihat ini? Di luar dugaan tindak pidana penistaan agama yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Naji tadi soal NII itu sendiri, tentu undang-undangnya kan itu kaitannya dengan tindak pidana teroris. Apakah Panji Gumilang ini ada unsur kesananya? Tentu itu berbeda lagi. Hanya memang dalam rekam jejak Panji Gumilang ini berdasarkan data-data yang kita bisa baca, yang bersangkutan ini kan sebenarnya dibina oleh negara yang sebelumnya merupakan bagian dari gerakan NII. Nah, kalau kita lihat dari apa yang beredar di
dalam data transaksi elektronik yang diduga melakukan penistaan agama itu sesungguhnya paham keagamaan yang berbeda daripada yang dipahami sebagai NII. Nah, artinya radikalisme dalam paham keagamaan itu yang dipahami masuk ke terorisme itu kan ekstrim, pemahaman yang ekstrim. Nah, ini Panji Gumilang tidak lagi ekstrim yang seperti NII, tapi berada dalam kanan liberal. Itu kalau kita melihat rekaman-rekaman videonya gitu. Nah, ini kan sedang diuji unsur yang bersangkutan itu bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak melakukan penistaan agama. Hanya kalau kaitannya dengan unsur tindak pidana terorisme tentu itu nanti kan penyidikannya berbeda. Yang ditangkap katakanlah anak buahnya yang mengaku pimpinannya Panji Gumilang. Sementara Panji Gumilang sendiri apa masih melakukan aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan dengan unsur-unsur yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Tentu kan itu harus diselidiki dalam penyidikan yang berbeda itu, Mas Arief. Namun Kompolnas memantau dan mengawasi agar proses dugaan tindak pidana penistaan agama yang pada saat ini sudah naik sidik ini segera mendapatkan kepastian tersangkanya untuk kita dapatkan penetapannya di masa-masa yang akan datang ini. Kita harapkan tentu penyidik bekerja secara profesional dengan kehati-hatian memahami bagaimana sesungguhnya apa yang ada di rekaman data elektronik itu, bagaimana ahli agama melihat itu Mas Arief. Oke, mungkin bisa juga Pak Yusuf mungkin membantu meluruskan persepsi publik begitu ya Pak Yusuf ya. Karena begini, jika kita mengutip salah satu artikel, Bareskrim Polri belum mengusut rekening Panji Gumilang dan rekening pondok pesantren miliknya. Sementara kami belum ada kaitan ke situ dulu. Yang dilaksanakan penyidikan saat ini adalah terkait penistaan agama yang dilaporkan saat ini ada 2 LP ya di Bareskrim. Nah, pertanyaannya tadi Mas Naji menyebutkan beberapa hal yang dilakukan, apakah itu oleh Densus, apakah itu oleh BNPT begitu, dengan penangkapan-penangkapan yang berlangsung di beberapa wilayah di tanah air. Pertanyaannya, apakah itu berdasarkan LP yang dilakukan oleh lembaga-lembaga unsur Polri tersebut? Apakah tidak bisa juga ini dikaitkan sama begitu Pak Yusuf dengan yang dilakukan oleh Densus dan lain-lainnya Pak Yusuf? Ya, yang pertama soal rekening. Soal rekening ini kan ranahnya pada tindak pidana khusus. Direktoratnya di Bareskrim itu berbeda dan dalam pantauan tim untuk itu sudah dibentuk. Tim penyidik untuk itu sudah dibentuk. Namun kaitannya dengan transaksi dalam rekening kan ada lembaga leading sektornya itu ada pada PPATK. Kalau penyidik itu proaktif, maka penyidik berkoordinasi dan meminta analisis transaksi di PPATK. Nah, maka di situ nanti PPATK memberikan namanya LHA, laporan hasil analisis transaksi, yang itu dianggap disimpulkan mencurigakan. Yang itu dicurigai ada transaksi yang berasal dari tindak pidana, hasil daripada tindak pidana. Nah, LHA itu masih barang mentah, Mas Arief. Itu harus diselidiki. Kalau itu dicurigai terkait dengan adanya tindak pidana, maka kalau itu masuk dalam tindak pidana pencucian uang, maka penyelidik akan mendalami dan menyelidiki apakah ada predicate crime, tidak pidana asal. Itu Mas Arief. Nah, sementara ini dalam pantauan, karena ini sudah disebut juga oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas, ada rekening-rekening yang itu diduga atas nama Panji Gumilang dengan inisial ada berbeda-beda, tapi tetap ada sebutan Panji Gumilangnya, kan banyak ini. Nah, ini sedang didalami. Hanya kita tentu harus menghormati, Mas Arief, sekali lagi PPATK yang merupakan leading sektor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kalau itu kaitannya dengan transaksi di rekening. Nah, PPATK menghasilkan LHA. Namun itu harus diselidiki. Pidananya apa? Pidana asalnya apa? Yang itu bisa melahirkan adanya transaksi itu. Yang kedua, terkait dengan tindak pidana teroris, itu bisa dilakukan melalui penyelidikan intelijen. Hasil
penyelidikan intelijen itu bisa dijadikan bukti, Mas Arief, tidak menunggu laporan polisi. Data-data intelijen terkait dengan Panji Gumilang ini seperti apa, itu bisa dijadikan bukti. Namun sementara ini, kami Kompolnas tentu, karena ini yang mencuat dalam polemik publik kita ini, satu, penistaan agamanya, yang kedua, rekening-rekening yang diduga dimiliki oleh Panji Gumilang ini harus clear secara hukum. Ini bagaimana? Itu, Mas Arief. Baik, Pak Yusuf. Baik. Baik, berarti memang kalau untuk rekening-rekening dan aliran dana ini juga PPATK bekerja sama juga pastinya dengan Polri begitu ya. Polri Tidak pun juga Betul. penyidiknya dalam hal ini proaktif tadi. sudah ada juga tim Proaktif. yang khusus begitu ya. Oke, nanti tanggapan dari Mas Najih seperti apa? Kita tahan dulu, kita akan sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa. Kembali lagi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi.